Laravel itu sekarang udah makin mengarah ke situ. Makin mengarah ke kerjasama dengan JavaScript, makin mengarah kerjasama dengan React.js ataupun Vue.js, atau bahkan kedepannya nggak menutup kemungkinan Laravel ini tuh bakal bekerja sama dengan framework lain juga. Cuman yang bisa aku pastikan untuk beberapa tahun ke depan sih aku rasa Laravel bakal bekerja samanya tuh fokusnya tetap ke web development ya. Jadi nggak akan masuk ke mobile development, tapi akan masuknya tuh tetap still web development. Aku rasa seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar Laravel ke depannya, teman-teman strateginya gimana? Strateginya seperti ini. Nggak harus kayak benar-benar belajar Laravel kayak versi baru belajar lagi, versi terbaru lagi, enggak. Karena Laravel itu mau versi 11, versi 12, versi 10. Perubahan codingannya tuh nggak banyak. Perubahan codingan dari Laravel itu tuh nggak banyak sama sekali. Justru malah sedikit perubahan codingannya. Tapi yang teman-teman pastikan adalah saat teman-teman nanti belajar Laravel, teman-teman juga aku sarankan belajar tambahannya gitu, kayak belajar React.js, belajar Vue.js sesuai kebutuhan yang ada di sini. Kebutuhan dari pages-nya, dari halamannya dan lain-lain. Karena memang Laravel sekarang mengarahkan dirinya atau mengarahkan produknya untuk bekerja sama dengan framework front-end yang lain kayak React.js atau Vue.js seperti yang tadi aku bilang. Oke, itu kurang lebih buat prediksi dari aku untuk Laravel kedepannya itu akan seperti apa. Karena memang Laravel itu kedepannya aku rasa bakal banyak banget perubahannya dan bakal banyak banget tambahan-tambahannya. Tapi tambahannya itu akan yang kerjasama aja dengan pihak luar gitu. Kalau untuk urusan codingannya atau codingan dari Laravelnya, aku rasa nggak akan banyak berubah sih. Karena codingan Laravel tuh dari dulu masih sama, selalu model, view, dan juga controller gitu. Selalu model, view, controller. Selalu konsep MVC yang memang udah ada di Laravel versi-versi terdahulu sampai Laravel versi sekarang. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan untuk materi utamanya soal Laravel 12 ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mendalami Laravel 12 versi lebih jauh lagi, jadi aku kebetulan sekarang sedang merancang online course di dunia coding. Jadi nanti aku pastikan buat teman-teman yang menjadi jadi peserta di hari ini ya, akan aku pastikan dapat diskon yang lumayan besar untuk online course-nya. Nah, online course-nya itu tuh nanti dengan Laravel 12, teman-teman. Laravel 12-nya itu nanti kita integrasikan dengan AI atau Gemini AI tadi. Jadi apa yang teman-teman lihat di dashboard ini tadi atau apa yang teman-teman lihat di aplikasi ini tadi adalah sebuah website yang akan teman-teman buat kalau teman-teman nanti mengikuti online course bareng dunia coding. Jadi nanti kita belajarnya benar-benar bakal dari dasar Laravelnya, bakal dari bawah. Kita belajar Laravel dari nol tentang konsep Laravelnya dan sejenisnya. Tapi nanti aku pastikan ada plusnya, yaitu kita akan integrasi Laravel kita dengan Gemini AI. Kebetulan integrasinya gratis sih teman-teman. Jadi nanti teman-teman nggak akan keluar biaya tambahan lagi gitu ya. Jadi teman-teman bisa nge-generate konten sesuai atau sebebas teman-teman. Tapi teman-teman nanti nggak akan berbayar karena memang integrasi konten di sini itu tuh gratis. Jadi contohnya di sini misal teman-teman kedepannya mau ganti prompt-nya ini menjadi prompt sesuai kebutuhan teman-teman, itu pun juga bisa. Tapi kurang lebih kalau di aku, prompt-nya yang nanti akan teman-teman pelajari itu untuk nge-generate konten otomatis. Atau bisa dibilang nge-generate artikel otomatis lah, kayak misal artikelnya belajar mobil di Indonesia gitu ya. Kita bisa nge-generate title-nya biar jadi lebih menarik. Kayak gini, taklukkan jalanan Indonesia, panduan lengkap belajar mobil. Nah, kayak gini nih contohnya nih, yang lain dihapus saja. Lalu kita bisa generate kontennya gimana biar jadi atau biar bisa menaklukkan jalanan Indonesia, paduan lengkap belajar mobil, contohnya seperti itu. Nah, kurang lebih sih nanti seperti itu sih untuk codingan-codingan kita atau apa yang akan kita buat di aplikasi Blogspot ini atau aplikasi Laravel Blog ini. Dan nanti ini semua akan dibuat dengan auto dan juga nanti teman-teman bakal aku ajari karena ya sekali lagi yang ngebuat kontennya atau ngebuat course-nya ini. Oke, kembali ke materi. Aku rasa sekarang saatnya Q&A ya buat teman-teman yang ada di sini. Jadi mungkin buat Q&A ini nanti kita bakal bahas beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung include aja di
Q&A-nya atau misal teman-teman mau nanti raise hand open mic, boleh juga. Oke, buat sesi Q&A-nya nanti berapa menit ya, Laila atau Mas Admin? Biar aku bisa tahu nih. 15 menit sih Kak harusnya. 15 menit ya. Oke, berarti nanti sampai jam 16.50 lah ya. Nanti habis itu kita bisa ngabuburit. Aman ya? Insya Allah. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Mustajab nih. Tadi udah resen nih. Belum sempat aku, belum sempat aku jawab nih pertanyaannya. Gimana? Silakan. Open mic. Silakan. Oke. Baik Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Kak, saya mau bertanya ya. Ini kan starter kit-nya ya, menggunakan React sama Vue. Kemudian dia itu menggunakan TypeScript ya Kak. Benar. Misalkan nih ya, si developernya ini belum familiar menggunakan TypeScript, bisa nggak di-convert ke JS itu, Kak? Oh, di-convert manual ke JS ya? Iya, maksud saya gitu. Oke, sebenarnya untuk convert manualnya jawabannya bisa. Jadi untuk menjawab pertanyaannya, nge-convert manual itu bisa. Tapi nanti mungkin kita harus menggantinya tuh manual satu persatu, Kak. Jadi karena kita kan yang kita dapat dari awal itu tuh langsung .tsx seperti ini nih. Nah, betul. Nah, kalau misal mau dibuat JavaScript normal, sebenarnya kita bisa tinggal ganti aja dia jadi JSX, kurang lebih seperti itu ya. Karena JSX kan yang memang JavaScript biasa. Lalu nanti di sini misal ada beberapa kebutuhan untuk JavaScript, contohnya nambahin props-nya ini kita kasih tulisan gitu, kita nggak butuh sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kita bisa ganti aja types-nya ini kita hapus saja karena ini kan kita nggak perlu nih pakai type ini. Lalu breadcrumb ini juga kita hapus saja karena kita nggak perlu. Contohnya kayak gini ya. Sama ini kita buatnya yang user aja, nggak perlu. Nah, kayak gini. Kalau ngomongin nanti dijadikannya JavaScript normal, jawabannya bisa. Cuma nanti memang harus satu persatu yang diganti. Kalau memulai awal sih enak ya, karena filenya belum banyak. Cuman kalau nanti filenya udah banyak kayak yang aku buat di sini ya, itu nanti agak repot aku rasa ganti satu-satunya. Tapi kalau memang sedari awal bisa nih dibuat jadi JSX aja dan itu nggak masalah. Menjawab ya Kak Mustajab ya. Oke. Thank you, Kak. Oke, aman ya berarti ya. Oke, next pertanyaan dari Kak Mas Raul. Mungkin dari Kak Mas Raul bisa open mic nih, kita ngobrol-ngobrol. Gimana Kak Mas Raul bisa open mic-nya? Halo. Suaraku aman kan ya? Takutnya suaraku nih yang ini. Aman ya suaraku? Aman sih, aman. Aman ya? Oke. Ya. Dari Kak Mas Raul nanti bisa ini aja nih, dari kolom chat nih, misal nanti open mic-nya agak terkendala ya. Nah, next-nya mungkin dari sebelum dari Kak Rina sama Kak Axel, aku jawab yang di bagian Q&A dulu ya. Nanti kita kembali ke yang resen lagi gitu. Nah, di sesi Q&A ini ada dari Kak Arohim Dwi Ksatria sama dari Kak Putu Nadia. Dari Kak Arohim mau tanya alternatif untuk Laragon, soalnya Laragon berbayar. Apa iya ya? Laragon berbayar kah sekarang? Baru tahu nih aku. Laragon. Nah, kalau misal Laragon berbayar sih sejujurnya aku ada beberapa hal yang benar-benar bisa digunakan ya teman-teman ya. Salah satu yang paling simpel sih sejujurnya XMPP. Paling simpel karena kalau misal Laragon berbayar memang XMPP paling mudah. Cuman kalau memang nanti mau tambah, aku rasa ini masih bisa nih download free nih. Atau emang yang berbayar yang mana? Aku malah belum tahu nih. Oh, masih bisa kok download free kok. Kalau yang XC ya, aku nggak tahu kalau untuk yang lain ya. Oh, lisensinya. Oh, lisensi Laragon emang berbayar sih kalau dari dulu sebenarnya ya. Sebenarnya kalau misal kalau untuk kebutuhan development normal tanpa dijual sih, aku rasa Laragon doang masih aman. Tapi kalau misal nanti memang kebutuhannya dijual, mending pindahnya ke XM aja sih. XM itu memang nggak se-powerful XAMPP, XM itu emang nggak se-powerful Laragon. Cuman aku rasa itu salah satu hal yang bisa digunakan sih gitu.
Oh, jadi pas ngejalanin Apache-nya ya, yang ini ya? Ah, isi. Ini aja Kak, kalau nggak pakai XAMPP, pakai yang namanya virtual machine tapi menjalankan PHP gitu. Intinya gini, buat teman-teman yang di Windows kebanyakan kan menggunakan aplikasinya itu aplikasi Laragon ya untuk menjalankan Apache dan lain-lain. Nah, kalau di macOS itu atau bukan macOS sih, secara keseluruhan untuk apa namanya? Linux sih utamanya ya, Linux secara keseluruhan gitu tuh sebenarnya kita nggak pakai Apache gitu, atau kita sebenarnya nggak pakai Apache atau nggak pakai Laragon XAMPP untuk menjalankannya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misal di tempatku itu tuh aku bisa jalankan PHP itu tuh langsung dari terminal kayak gini, dan aku bisa menjalankan mungkin kebutuhannya kan PHP MyAdmin ya contohnya ya. PHP MyAdmin itu tuh dengan codingan seperti ini nih. Coba aku buka di terminal dulu ya. PHP MyAdmin itu tuh bisa aku jalanin dengan codingan kayak gini. PHP -s 127.0.0.1 dengan port bebas. Contohnya kalau aku portnya 8009 contohnya aja kayak gitu ya. Nah, kalau di aku MacBook atau di apa namanya bagian seperti Linux atau apapun itu, aku tuh bisa langsung jalanin seperti ini, localhost 8009. Jadi aku bisa menjalanin PHP MyAdmin langsung tanpa pakai Laragon ataupun XAMPP. Itu kalau di MacBook atau di apa namanya tempat lain ya, seperti Linux ya. Cuman kalau nanti mau menjalankannya di Windows, seingatku tuh itu tuh ada virtual yang bisa digunakan untuk run Linux di Windows gitu. Coba aja run Linux on Windows. Nah, makanya kayak gini, Xmanager atau Warp atau ada beberapa yang lain gitu. Nah, namanya ini WSL. Coba teman-teman pelajari aja yang namanya WSL ini. Ini tuh kayak teman-teman bisa gunakan apa namanya kayak XAMPP atau PHP tanpa harus tanpa harus install Laragon atau XAMPP gitu. Atau downgrade aja berarti seperti yang diberikan infonya dari Kak Alfi atau Kak Yusuf ya, yang memang benar-benar masih free kalau versi 6 atau versi 5. Berarti tandanya nggak usah di-upgrade aja nggak sih teman-teman? Iya nggak sih? Kurang lebih seperti itu. Next question ya di Q&A. Kak, sebenarnya bisa nggak gabungin Laravel dan Python? Jadi datanya bakal dianalisis dulu pakai LLM, terus hasilnya ditampilin di Laravel untuk tampilan login, shadowing, dan fitur lainnya. Jawabannya untuk pertanyaan Kak Putu Nadia bisa. Jadi sebenarnya codingan yang aku buat di tempatku ini itu tuh pun gabungan dari Laravel dan juga Python gitu. Bukan Python secara keseluruhan sih, tapi kurang lebih AI yang aku gunakan untuk membuat konten ini itu kan juga dibuat dengan apa namanya AI yang udah aku buat dengan codingan yang aku hubungkan juga codingan ini tuh dengan LLM dari Gemini API. Jadi sebenarnya bisa banget kalau misal pertanyaannya itu tuh bisa nggak sih digabungin dengan Python, itu jawabannya bisa. Cuma nanti aku rasa cara menggabungkannya itu sih yang harus dipikirkan. Jadi aku rasa untuk Kak Putu Nadia, alangkah yang harus dilakukan itu tuh seperti ini. Jadi aku coba buat draw.io dulu ya. Jadi untuk menghubungkan Laravel ke Python-nya itu tuh nggak sekedar atau nggak semudah nggak semudah kayak Laravel bisa dipakai gitu enggak. Cuman kalau saran dari aku yang harus dilakukan itu tuh pertama buat apps ini dulu, apps Laravel. Lalu apps Laravelnya ini kita juga buat lagi satu apps untuk Python atau nanti untuk kebutuhan data kita. Kalau seperti ini kan, ada apps Laravel, ada apps Python. Nah, apps Laravel dan apps Python ini itu tuh sebisa mungkin nanti mengakses satu database yang sama. Ini anggap aja sebuah database ya. Nah, jadi nanti konsepnya yang aku pikirkan ya, nanti dari Python ini akan include datanya ke database. Jadi semua hasil perhitungan atau hasil data mining atau data grid atau misal dibilang kayak algoritma yang dari Python, misal outputnya itu sebuah data. Oke, berarti nanti masukin aja ke database ini, lalu nanti Laravel itu akses database ini. Itu kalau kebutuhannya masih sekedar data ya. Nah, kalau kebutuhannya nanti berkaitan lebih ke bagaimana Laravel ini bisa berjalan berdasarkan algoritmanya Python,
Aku rasa nanti kita bisa buat hal yang lebih jauh lagi. Cuman kalau ngomongin soal cara kerja manualnya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti datanya itu disimpan di dalam database yang sama antara Python dan juga Laravel. Kurang lebih seperti itu sih buat menjawab pertanyaannya Kak Putu Nadia ya, yang ada di kolom chat. Jadi aku rasa aman. Oke, next pertanyaan dari Kak Krisna nih, yang udah resen dari tadi nih, udah pegel nih tangannya nih. Gimana Kak Krisna? Bisa open mic lagi? Oh ya Kak, izin bertanya lanjutan tadi untuk apa itu namanya? Untuk login kan tadi ada pilihan built-in sama WorkOS. Nah, yang WorkOS itu kayak gimana Kak? Oke. Pertanyaan menarik ya. Jadi sebenarnya WorkOS itu tuh adalah sebuah library login untuk kayak gini nih. Jadi dia tuh sebenarnya tuh library login yang bisa digunakan untuk login di beberapa tempat. Jadi intinya kalau autentikasi dari WorkOS ini, dia tuh kayak third party itu loh sebenarnya, Krisna. Jadi dia tuh third party yang bisa digunakan untuk codingan login kita. Tapi bedanya WorkOS itu tuh lebih powerful nih. Karena dia bisa pakai social authentication kayak login dengan Microsoft, Google, lalu ada magic authentication kayak passwordless login, multifactor, 2FA, dan lain-lain. Jadi WorkOS ini itu tuh sebenarnya kayak third party-nya, kurang lebih seperti itu. Kalau ngomongin WorkOS ini, sejujurnya nanti Laravel tuh bisa langsung digabungkan dengan ini. Cuman dia tuh berbayar nih. Jadi dia tuh ada pricing-nya lah. Jadi mulainya tuh memang mulai dari free yang memang fokusnya ke user management dengan MFA atau RBAC gitu. Cuma nanti kalau misal mau digunakan untuk utama gitu ya, kayak kita atau bisa dibilang kayak domain kita gitu, dia ada bayarnya nih kayak $9 per bulan, $125 per bulan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Krisna ya. Ya, terima kasih Kak. Bugi, aman ya. Oke, dari Kak Axel nih. Silakan gimana? Kak, izin bertanya, untuk deployment project Laravel tuh ada dari apa Kak? Kalau misalnya saya mau deployment web aplikasi di Laravel disediain nggak? Oke. Pertanyaan menarik banget nih. Ini memang nggak aku masukkan di materi kita sih, karena memang ini udah tingkatannya advance. Cuman aku bisa bilang teman-teman, Laravel itu tuh punya alat untuk mendeploy aplikasi Laravel itu sendiri. Jadi maksudnya ngedeploy itu ya kayak di-upload ke internet, kurang lebih seperti itu. Jadi Laravel itu tuh udah memiliki yang namanya cloud, Laravel Cloud. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau mau buka, jadi linknya Laravel Cloud itu tuh di sini, aku kirimin ya. Jadi Laravel Cloud ini itu tuh adalah sebuah aplikasi di mana kita bisa mengupload Laravel dengan klik-klik tulisan aja gitu, klik-klik tombol aja. Kurang lebih seperti itu untuk yang namanya Cloud Laravel ini. Jadi kurang lebih nanti modelnya kayak gini. Jadi kita bisa nge-setting aplikasi kita kayak buat aplikasi baru. Lalu aplikasi baru itu bisa kita hubungkan ke GitHub karena kita mungkin kebutuhannya dengan GitHub gitu ya. Terus nanti kita tinggal deploy aja gitu. Deploy-nya itu udah auto, aplikasinya itu bisa kita buat beberapa tampilannya, kayak nanti ada domainnya sendiri, ada DDoS protection dan lain-lain gitu-gitu juga untuk kebutuhannya. Termasuk nanti ada beberapa tambahan gitu, kayak database-nya pun bisa dimasukkan ke sini dan lain-lain juga. Apakah itu berbayar? Ada yang free, ada yang berbayar, Mas, untuk ini, untuk ngupload Laravelnya ini. Aku rasa sih untuk bagian pricing-nya ini bisa dilihat juga ya. Jadi sebenarnya memang ada yang untuk kebutuhan sandbox atau kebutuhan testing atau pembelajaran aja nih. Kalau dilihat ya, ini kan ada tulisannya nih sandbox. Dia $0 nih, emang gratis. Karena ini kebutuhannya memang untuk prototype atau hobi aja, project hobi aja gitu. Tapi kalau nanti memang mau dimasukkan ke production atau mau digunakan untuk kebutuhan website yang lebih jauh lagi, ya lebih baik berbayar nih, $20 per bulan. Untuk yang bisnis $200 per bulan dan seterusnya. Tanya berbayar apa enggak? Berbayar ya. Oke, aku rasa ini udah jam 16.51 ya teman-teman ya. Nanti ada beberapa pertanyaan penutup aja nih. Takutnya nanti waktu kita nggak cukup. Jadi habis ini kita bisa
Next buat ke bagian berikutnya. Cuman next ini ada 2 pertanyaan dari Kak Muhammad Yusuf sama dari Kak Dimas Raffi ya di Q&A. Jadi aku izin jawab ini dulu nggak apa-apa ya Kak Laila, Kak admin dunia coding. Jawab dulu nggak apa-apa ya? Gimana Aman, nyaman? Kak. Aman. Nih, boleh Mas gas aja. Oke, saudara. Pertanyaan dari Kak Muhammad Yusuf. Mas mau tanya, Laravel kan base code-nya menggunakan PHP OOP, benar. Materi OOP yang wajib dipelajari atau sering digunakan pada framework Laravel apa? Nah ini mungkin buat teman-teman yang mau belajar Laravel, dan Laravel itu benar ya, memang Laravel itu pakainya tuh object oriented programming, karena Laravel itu tuh adalah model yang berkelas gitu. Maksudnya berkelas tuh kayak extend kayak gini, extend controller ini tuh memiliki kelas controller sendiri kayak gini nih, kelas post controller dan lain-lain. Jadi berkelas gitu ya. Nah, ngomongin tentang apa yang harus dipelajari saat kita mau ngoding Laravel ini, kalau aku sih menurutku, pandanganku ya, nggak harus benar-benar banyak hal yang dipelajari dari OOP Laravel ya, Mas Yusuf ya. Karena sebenarnya dari Laravel ini tuh udah ngeliatin OOP-nya itu selama kita ngoding gitu. Jadi sebenarnya tanpa belajar OOP pun aku rasa, bukan tanpa belajar sih ya lebih tepatnya ya, tanpa mendalami OOP pun aku rasa udah bisa mulai ngoding Laravel. Karena konsep-konsep OOP itu udah dengan mudah diberikan oleh Laravel gitu. Jadi kita nggak pakai yang OOP yang harus ngebuat sendiri lalu implement sendiri gimana, enggak. Tapi karena karena Laravel udah mengimplementasikan banyak hal untuk membantu object oriented program kita nggak harus belajar OOP terlalu banyak. Untuk menjawab pertanyaannya Mas Yusuf seperti itu. Yang harus dipahami saat mau ngoding Laravel itu tuh konsep MVC aja. Jadi konsep MVC Laravel itu tuh berisinya apa aja, cara kerjanya konsep MVC itu apa aja, dan nanti konsep MVC ini tuh implementasi di Laravelnya seperti apa. Kalau aku rasa yang harus dipelajari lebih ke ini sih daripada ke OOP Laravelnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab buat Kak Muhammad Yusuf ya. Nah, lalu last question dari Kak Dimas Raffi, membuat PWA Laravel itu gimana caranya ya? Library membantu. PWA adalah aplikasi web yang dapat berfungsi seperti aplikasi mobile atau progressive web apps. Kalau ngomongin library yang membantu untuk progressive web apps ini, Kak Dimas Raffi, sejujurnya yang paling membantu itu tuh adalah styling dari CSS kita. Jadi sebenarnya CSS seperti Bootstrap ataupun Tailwind itu tuh udah mendukung yang namanya responsivitas. Jadi responsivitas itu maksudnya apabila websitenya dibuka di mobile itu tampilannya masih bagus. Websitenya dibuka di tab atau tampilannya masih bagus. Jadi untuk mendukung hal tersebut aku rasa nggak ada library yang membantu selain library CSS-nya sih, Mas Raffi. Jadi yang harus dipelajari itu tuh CSS-nya gitu. Antara kalau di Bootstrap itu udah pakainya Tailwind ya. Jadi Tailwind CSS kalau misal mau belajar. Jadi pelajari aja Tailwind CSS, lalu pelajari urusan tentang responsifnya Tailwind CSS ini. Atau nanti belajarnya tentang Bootstrap, karena Bootstrap kan udah auto responsif dari awal ya. Jadi aku rasa kalau memang mau membuat progressive web apps yang bisa dibuka dan bagus untuk mobile, aku rasa harus memperhatikannya lebih ke front end-nya ya. Jadi lebih ke bagaimana Tailwind atau Bootstrap kita bekerja. Secara nggak langsung itu sih yang bisa aku sampaikan untuk yang tentang bagaimana kita bisa membuat progressive web apps ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang bisa aku sampaikan. Buat sesi Q&A-nya. Buat teman-teman yang mungkin Q&A-nya belum terjawab, atau mungkin masih ada pertanyaan yang belum terpikirkan sekarang, atau malu buat bertanya ya, teman-teman bisa langsung tanya aja ke Dunia Coding. Jadi @duniacoding di Instagram, bisa di DM aja. Karena itu kebetulan aku adalah salah satu adminnya, jadi aku bisa langsung menjawab pertanyaan berkaitan dengan coding teman-teman sendiri. Tapi adminnya Dunia Coding ada banyak ya, jadi nanti tergantung yang bertugas. Tapi kalau mau langsung kontak aku, teman-teman bisa langsung aja ke Instagramku di haloalfi.dev. Ini nanti teman-teman bisa langsung kontakkan sama aku, dan kalau teman-teman butuh apa-apa berkaitan dengan pembelajaran, bisa langsung tanya aja ke aku gitu, jangan sungkan-sungkan.
Atau misal teman-teman mau yang lebih intens, ya tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Laila, dunia coding ini sekarang membuat sebuah program mentoring ya teman-teman. Jadi di mentoringnya dunia coding ini kebetulan kita bisa belajar Laravel benar-benar dari nol, mulai bangun aplikasi dan juga mulai deployment juga gitu. Nah, untuk harga dan juga untuk silabus ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan nanti salah satu mentornya itu ada aku, atau bisa teman-teman dengan mentor yang lain sesuai kebutuhan teman-teman. Dan nanti bisa teman-teman langsung ikuti aja di sini. Kalau misalnya teman-teman mau belajar program Laravelnya. Oh ya, aku di sini ya, haloalfi.dev. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya, silahkan. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan buat materi kali ini. Sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang udah mau nemenin aku ngabuburit, temenin aku ngobrol ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di sini bisa bermanfaat ke depannya, utamanya untuk hal-hal yang bersifat kebaikan ya teman-teman. Semoga ilmu yang teman-teman dapat di sini pun bisa teman-teman gunakan di dunia kerja ke depannya juga. Mungkin itu aku kembalikan ke Kak Laila dulu, silahkan. Thank you Oke, thank you Kak Alfian semuanya nih. Semoga ilmunya ini di bulan puasa pahalanya dilipat gandakannya begitu teman-teman juga yang mudah menyempatkan untuk belajar gitu. Iya tadi disampaikan juga bagi teman-teman yang mau extend sama Kak Alfian Lutfi udah dikirimkan linknya di duniacoding.id mentoring program Laravel juga ada. Kemudian teman-teman yang mau in touch langsung atau pengen DM tanya-tanya nanti bisa juga nanya-nanya lewat Instagramnya Kak Alfian Lutfi, itu udah dikirim halo Alfi Dev dan lain-lainnya itu. Mungkin sebelum itu kita foto bareng dulu kali ya sebelum kita tutup gitu. Ya jangan keburu buat cari takjil, aku mau cari takjil. Kita foto bareng dulu ya teman-teman, bisa open cam dulu nih teman-teman. Oke, halo Kak Alfia, halo Kak Andrean. Mungkin dari admin, halo Axel, udah banyak juga. Oke, aku cek layout dulu kali ya. Sip. Wih, rame banget ya sampai 6 orang. Terima kasih ngabuburitnya sangat-sangat bermanfaat, useful sekali tentunya. Oke, aku hitung ya teman-teman, mungkin admin dunia coding udah ready. Aku hitung 1 sampai 3. Admin dunia coding mungkin bisa reaction kalau memang udah ready. Halo, oke. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum itu, aku ada pengumuman dulu nih. Oh, sebelum itu mungkin ada closing statement dulu nih dari Kak Alfian sebelum aku announce pengumuman lainnya. Oke, singkat saja ya. Jadi ini teman-teman, ngomongin tentang framework ya. Jadi framework itu tuh memang dari tahun ke tahun itu tuh selalu ada aja update-nya gitu. Tiba-tiba Laravel 11, tiba-tiba Laravel 12. Kedepannya bisa-bisa aja tiba-tiba Laravel 13 dan sejenisnya gitu. Jadi sebenarnya framework itu tuh akan selalu update, akan selalu bertambah, dan hal seperti itu tuh memang hal yang tidak bisa kita hindari sebagai developer, kurang lebih seperti itu ya. Yang bisa kita pastikan adalah kedepannya saat kita belajar sebuah framework atau kita belajar sebuah teknologi, yang kita pelajari itu tuh jangan fanatik ke frameworknya. Jangan kayak, aku nggak mau pindah ke framework lain. Aku maunya Laravel 12 yang paling bagus. Nggak mau aku upgrade ke Laravel 13 dan lain-lain. Nggak boleh kayak gitu. Yang harus kita pastikan adalah kita memahami konsepnya aja. Kita nggak harus ngapalin kodenya, kita nggak harus ngapalin sintaknya. Yang harus kita hafalin adalah konsepnya. Contohnya di Laravel yang harus kita hafalin adalah MVC. Kalau di React.js berarti contohnya adalah component base atau props dan lain-lain. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, kalau belajar, nggak cuma belajar coding sini, belajar apapun, jangan fanatik, teman-teman. Kalau teman-teman merasa memang ada tambahan dari sesuatu hal, ya jangan menutup diri untuk mengupdate ilmu teman-teman. Mungkin itu buat teman-teman semua. Thank you sekali lagi udah nemenin dunia coding ngabuburit ya. Kita kembalikan ke Kak Laila. Oke, thank you. Begitu ya teman-teman penyampaian dari Alfian. Jangan terlalu fanatik, belajar apapun, tetap open-minded sama hal-hal baru gitu, biar tetap belajar gitu. Oke, mungkin untuk saat ini nanti ada announcement buat door prize bisa dipresenting oleh admin mungkin. Oke, ini ya teman-teman pemenang door prize-nya ada 6, ada Kak Axel
Vero, lalu ada dari Instagram Kak Alfi Filsafat, Kak Krisnamurti, Kak WI, terus yang kelima Andrean, Kak Mustajab. Nah, teman-teman yang mendapatkan door prize ini bisa di screenshot, lalu kemudian nanti bisa hubungin admin ya buat door prize-nya. Next. Oke, nah ini tadi aku udah diinform juga dari awal kalau dunia coding ada course digital juga ya teman-teman yang mau belajar Laravel 11 ini masih ada course-nya belajar fundamental dasar Laravel. Nah ini basic banget untuk pemula. Teman-teman yang belum masih buta nih terkait Laravel boleh banget check out course-nya. Nanti di sana juga kesempatan buat teman-teman membangun portofolio dari awal ya. Lalu kemudian ada Android Mastery membangun aplikasi e-commerce dengan Kotlin. Ini sama juga nanti teman-teman berkesempatan membangun portofolio, entah itu membuat e-commerce dan belajar Laravel gitu. Next. Oke, lalu yang terakhir, teman-teman yang mengikuti webinar di sore hari ini teman-teman tuh dapat diskon 25% untuk pembelian course. Jadi nanti ada potongan sebanyak 25% ya dengan menggunakan kode voucher WS87. Langsung saja kalau misalnya tertarik dari course-course yang sudah aku tampilkan atau mungkin mau mencari course-course lain bisa langsung kunjungi websitenya duniacoding.id/course kemudian check out masukkan kode voucher WS87 nanti ada potongannya 25%. Next. Oke. Nah, mungkin itu nanti kita ada next event di tanggal 11 Maret ini setelah Tarawih teman-teman nanti ada etika AI dan teknologi dalam perspektif Islam. Ya kita bincang-bincang AI dalam Islam itu gimana, etikanya gimana. Nanti teman-teman yang nggak mau ketinggalan atau belajar lebih dalam bisa langsung daftar di duniacoding.id/event atau linknya sudah dikirim oleh admin ya. Mungkin itu aja informasinya. Terima kasih banget. Aku mohon maaf jika ada salah. Semoga kita tetap menjalankan puasa kuat sampai akhir dan